Pada 25 Desember 2024, di tengah perayaan Natal yang dirayakan hampir di seluruh dunia, Presiden Vladimir Putin mengambil langkah yang mengejutkan. Langkah tersebut yang bisa diibaratkan sebagai kado Natal untuk NATO, memperlihatkan Rusia melancarkan serangan strategis terhadap Ukraina. Serangan itu menargetkan infrastruktur vital, terutama fasilitas energi yang menjadi tulang punggung negara tersebut. Pertanyaannya kini, apa yang akan terjadi jika seluruh sistem energi Ukraina benar-benar lumpuh? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky segera merespon serangan itu dengan kecaman keras. Ia menyebut tindakan Rusia sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi. Serangan besar-besaran ini melibatkan penggunaan sekitar 100 drone dan 70 rudal, termasuk jenis rudal balistik dan Oresnik yang dikenal karena daya hancurnya. Kemungkinan besar Rusia menggunakan drone Geran 2 atau Lancet dalam serangan tersebut. Geran 2 yang termasuk dalam kategori UAV besar memiliki desain yang mengesankan, dengan panjang 3,5 meter dan lebar sayap 2,5 meter. Drone ini dikabarkan terinspirasi oleh jet tempur Prancis Dassault Rafale, khususnya pada proporsi sayap utamanya yang lebar. Dengan mesin MD-550 sebagai penggeraknya, Geran 2 memiliki kemampuan luar biasa, mampu menjangkau target hingga 2.500 km dengan kecepatan 185 km per jam. Lebih dari itu, drone ini dapat membawa hingga 50 kg bahan peledak, cukup untuk menghancurkan target apapun dengan presisi yang tinggi. Salah satu keunggulan unik dari drone ini adalah kemampuannya digunakan dalam formasi swarm drone. Strategi ini memungkinkan 5 hingga 10 drone menyerang secara bersamaan, menciptakan kekacauan di sistem pertahanan udara lawan. Formasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas serangan, tetapi juga membuat lawan kesulitan menanggulangi ancaman yang datang dari berbagai arah. Dalam situasi perang, formasi swarm drone ini dapat menjadi mimpi buruk bagi musuh karena sulit diatasi bahkan dengan teknologi pertahanan modern. Dengan serangan ini, Rusia sekali lagi menunjukkan kecanggihan teknologi militernya, sementara Ukraina dan sekutunya harus bersiap menghadapi tantangan besar dalam melindungi infrastruktur penting mereka. Drone Geran 2 dengan harga berkisar antara $10.000 hingga $20.000 mungkin telah murah untuk standar alat militer. Namun harga tersebut tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya dari drone ini. Geran 2 sangat fleksibel dalam penggunaannya. Drone ini dapat diluncurkan dari dapat menggunakan mobil kargo atau melalui udara dengan bantuan pesawat tempur, membuatnya menjadi ancaman sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan lawan. Sementara itu, Lancet yang juga dikenal sebagai drone kamikaze menawarkan karakteristik yang berbeda. Dengan ukuran lebih kecil, panjang 1,6 meter dan lebar sayap 1 meter, drone ini dirancang untuk misi serangan jarak pendek hingga 40 km. Kecepatan maksimumnya mencapai 100 km per jam, membawa hulu ledak seberat 5 kg yang cukup efektif untuk menghancurkan target tertentu. Salah satu daya tarik utama Lancet adalah biaya operasionalnya yang sangat rendah, hanya sekitar $20 per unit. Ditambah dengan kemudahan pengoperasiannya yang hanya membutuhkan 2 operator dan tenaga peluncur sederhana seperti katapult. Drone ini menjadi senjata mematikan sekaligus ekonomis yang dapat dengan mudah membingungkan lawan di medan perang. Selain drone, misil Oresnik juga menjadi sorotan dalam serangan Rusia baru-baru ini. Oresnik adalah salah satu misil paling canggih dengan spesifikasi yang mengesankan. Kecepatannya mencapai 10 kali kecepatan suara, dilengkapi dengan 6 hulu ledak yang mampu menghancurkan target dengan presisi yang luar biasa. Misil ini bahkan disebut memiliki keunggulan yang melampaui teknologi rudal hypersonic modern. Dengan kapabilitas seperti itu, Oresnik menjadi ancaman nyata bagi Ukraina maupun NATO, memperkuat posisi Rusia dalam konflik semakin memanas. Dampak serangan yang melibatkan senjata-senjata ini pun sangat signifikan. Berdasarkan laporan dari Gubernur Kharkiv, serangan tersebut mengakibatkan 6 korban, termasuk 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Namun, dampak terberat dirasakan oleh penduduk sipil. Di wilayah timur laut Kharkiv, sekitar 500.000 orang kehilangan akses ke pemanas di tengah suhu dingin yang nyaris membeku, hanya beberapa derajat di atas nol. Tidak hanya itu, serangan tersebut juga menyebabkan pemadaman listrik di Kiev dan beberapa wilayah lainnya, memperparah kondisi krisis energi yang sudah berlangsung di Ukraina. Melihat keefektifan senjata-senjata ini, tidak mengherankan jika serangan Rusia berhasil memberikan tekanan besar kepada Ukraina dan sekutunya.
Serangan ini bukan hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga mengguncang moral negara yang sudah lama berada dalam bayang-bayang konflik berkepanjangan. Di tengah kerusakan besar yang diakibatkan oleh serangan Rusia, Menteri Energi Ukraina, German Galushchenko menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya meminimalkan dampak serangan melalui kerjasama dengan operator sistem transmisi listrik DTEK, perusahaan energi terbesar di Ukraina, mengkonfirmasi bahwa serangan Rusia terhadap sektor energi kali ini merupakan yang ke-13 sepanjang tahun 2024. Serangan besar-besaran ini disebut sebagai salah satu bentuk pembalasan Rusia terhadap Ukraina. Salah satu pemicunya adalah serangan pesawat nirawak Ukraina yang menghantam kompleks perkantoran di Kazan, Rusia pada 21 Desember. Dalam insiden tersebut, drone Ukraina menargetkan sebuah gedung apartemen di kota tersebut, menyebabkan kerusakan parah meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, sedikitnya 2 drone Ukraina berhasil menghantam blok apartemen 37 lantai di Kazan, sementara 3 drone lainnya ditembak jatuh dan 3 lain dilumpuhkan oleh sistem pertahanan udara Rusia. Insiden ini sempat memaksa otoritas penerbangan sipil Rusia untuk menutup sementara Bandara Internasional Kazan. Selain itu, sejumlah warga dievakuasi dan berbagai acara yang dijadwalkan berlangsung hari itu pun dibatalkan. Namun, pembalasan Rusia tidak hanya dipicu oleh serangan ke Kazan. Kebijakan Ukraina yang kontroversial juga memperburuk hubungan kedua negara. Pada 19 Desember, dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Uni Eropa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina tidak akan memperpanjang kesepakatan transit gas 5 tahun dengan Rusia. Kebijakan ini pun menimbulkan kekhawatiran besar, terutama di kalangan negara-negara Uni Eropa. Menurut juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, penghentian transit gas melalui Ukraina akan memberikan dampak signifikan bagi konsumen di Uni Eropa. Salah satu negara yang paling terdampak adalah Slovakia, yang selama ini memiliki perjanjian jangka panjang dengan raksasa energi Rusia, Gazprom. Slovakia mengandalkan jalur transit gas Ukraina sebagai sumber utama energinya, dan penghentian ini berpotensi mengganggu pasokan energi di wilayah tersebut. Dengan eskalasi konflik dan kebijakan yang memengaruhi sektor energi, ketegangan antara Rusia dan Ukraina pun semakin memuncak, membawa dampak tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan Eropa secara keseluruhan. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menekankan bahwa penghentian perpanjangan kontrak transit gas oleh Ukraina dapat membawa dampak besar bagi Eropa. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan tajam harga gas yang pada akhirnya akan melemahkan daya saing industri di kawasan tersebut. Peskov juga mengingatkan bahwa beban ekonomi ini bisa menjadi tantangan besar bagi negara-negara Eropa yang sudah berjuang mengatasi krisis energi. Di sisi lain, serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina memicu respon cepat dari Amerika Serikat. Presiden Joe Biden mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan sangat keji. Biden menuduh Rusia sengaja menargetkan fasilitas energi untuk memutus akses listrik dan pemanas rakyat Ukraina di tengah musim dingin yang menggigit. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa serangan ini dapat membahayakan stabilitas jaringan listrik di Ukraina, memperburuk penderitaan rakyatnya. Biden mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk segera mengirimkan bantuan militer tambahan sebagai tanggapan atas situasi tersebut. Sejauh ini, Amerika Serikat telah memberikan bantuan dengan total nilai mencapai 175 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Namun, kelanjutan dukungan di masa mendatang masih menjadi tanda tanya, mengingat Donald Trump, presiden terpilih, telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perang. Kebijakan Trump yang berpotensi berbeda dapat mengubah dinamika konflik yang sedang berlangsung. Namun, narasi media barat yang cenderung memojokkan Rusia juga menimbulkan pertanyaan. Banyak pihak menilai bahwa Ukraina dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat juga telah melakukan tindakan serupa, termasuk serangan terhadap pemukiman sipil. Tindakan semacam ini tentu dapat dianggap tidak manusiawi, memunculkan kritik bahwa kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan. Serangan terbaru dari Rusia ini hanya memperkuat kemungkinan bahwa konflik antara kedua negara akan terus meningkat, dengan kedua pihak yang tampaknya semakin tidak segan untuk melancarkan serangan tanpa mengenal waktu. Situasi di wilayah tersebut menjadi semakin tidak menentu. Publik internasional pun hanya bisa menunggu
dan berspekulasi mengenai langkah-langkah berikutnya dari kedua belah pihak dalam konflik yang tampaknya tak kunjung usai ini.